apalagi KPU sebenarnya punya dana yang sangat besar yang bisa dialokasikan untuk mengamankan ini. Jangan terlalu banyak gimmick lah kayak seremonial ecek-ecek itu ada pawai-pawai kayak itu, ngapain sih kayak gitu. Di ACC Network hari ini bertemu dengan salah satu pakar telematika. Beliau juga dikenal sempat aktif di dunia politik, pernah menjabat sebagai menteri dan petinggi Partai Demokrat. Beliau adalah Roy Suryo. Siang, pagi, malam, Mas Roy. Iya, selamat kapan saja. Kapan saja, karena bisa ditonton kapan saja. Persis, Mas. Iya. Apa kabar, Mas Roy? Alhamdulillah baik, ya. Baik, ya. Jadi kalau ditanya kabar ya memang baik ya, karena kan seperti tadi disebutkan, alhamdulillah saya memang sudah tidak lagi di politik ya. Oh, iya. Sudah 3 tahun saya tidak 3 di politik. Mulai dari 2020 saya mengundurkan diri secara resmi loh ya, bukan minggat atau dipecat. Karena kan ada yang begitu gitu ya, ada yang gak jelas ya. Tapi saya mengundurkan diri, baik-baik bersurat, dan sampai sekarang hubungan saya masih juga sangat baik dengan partai tersebut, karena saya prinsipnya tidak boleh mengkhianati partai ya yang pernah membesarkan saya. Tapi meskipun saya juga serang keras juga terhadap partai tersebut kalau memang ibaratnya tidak sesuai dengan hati nurani. Gitu. Nah, saya kembali ke dunia yang tadi sudah disebut, dunia multimedia dan telematika, sesuai dengan hobi yang sudah ada. Gitu. Ya mungkin penonton juga banyak yang mengenal Mas Roy ini banyak sekali ya apa gelarnya gitu seperti mantan menteri dan pemuda dan olahraga ya Mas ya, lalu mantan politisi partai dan kalau yang sekarang telematika ini tetap aktif gitu ya. Tetap artinya aktif. Tidak ada mantan pakar telematika ya? Oh, nggak ada mantan telematika. Dan satu lagi mungkin beberapa teman juga kenal saya pehobi dunia otomotif ya gitu. Oh, otomotif ya. Oh, mobil kuno tapi ya, mobil kuno dan salah satu brand, nggak usah disebut brandnya gitu. Kalau memang politisi, saya sudah tidak lagi politisi, meskipun sulit dilepaskan gitu ya. Apalagi nanti kalau kita bicara soal peretasan data, ujungnya itu yang justru harus kita pandang secara sosial politik, tidak sekedar secara teknis ya. Karena kalau hanya dipandang secara teknis, menjadi disimplifikasi ya gitu, kayak komentar dari Pak Menkominfo Pak Budiari gitu ya, terlalu simpel memandangnya. Padahal ini persis seperti Mas Kano bilang tadi, dampaknya sangat besar kita ya, untuk masyarakat, apalagi dengan biaya yang sangat besar, 76,6 triliun ya untuk yang disebut sebagai pesta demokrasi di tahun 2024 ini yang akan datang ya gitu. Jadi artinya biaya yang sangat besar, pertaruhan masa depan Republik ini, tapi bisa dirusak hanya gara-gara persoalan peretasan data. Oke, Mas Roy, langsung ke isu yang bakal kita bahas di hari ini. Peretasan data itu dalam bentuk data pemilih seperti yang hacker Jimbo ya. Betul. Yang bilang itu dia mengklaim bisa meretas atau memiliki data 247 juta DPT. Ya. Sebenarnya untuk masuk ke dalam tahap peretasan itu prosesnya seperti apa sih, Mas? Gini, dia klaim data memang dia berhasil ambil 247 juta sekian ya gitu. Meskipun setelah dicek unik datanya atau data-data yang kan ada beberapa yang double, akhirnya 204 juta sekian. Tapi ini memang benar-benar sesuai dengan DPT. Karena apa? Di situ ada nama, ada tanggal lahir, ada umur, ada alamat, ada NIK ya. Dan data-data itu, rincian data itu bisa disalahgunakan atau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Artinya kalau misalnya seseorang kemudian datanya diambil, di-copy, kemudian dia digunakan untuk aplikasi ojol misalnya ya, untuk pinjol, maaf bukan ojol tapi pinjol ya, pinjaman online ya. Ini akan berbahaya karena data-datanya lengkap. Apalagi kalau dia kemudian dengan NIK, dengan kemudian orang itu ternyata pernah secara tidak sadar mengupload sampel tanda tangannya, ya itu bisa digunakan untuk aplikasi pinjol. Diklaim dan tiba-tiba orang tersebut mendapatkan transferan dana dan tiba-tiba dia ditagih, kemudian kalau tidak bayar langsung
bunganya bunga berbunga terus. Iya. Nah, ini yang secara ekonomi yang simple ya gitu, yang itu bahayanya. Nah, tapi kalau yang lebih besar itu membuat orang juga khawatir bahwa wah ini jangan-jangan nanti hasil dari pemilu bisa diretas. Pertanyaan Mas tadi, ini masuknya dari mana? Ya gitu. Nah, gini. Jadi saat ini meskipun sekarang sedang diteliti oleh BSSN, oleh Badan Cyber dan Sandi Negara, dan kemudian data itu direkomendasikan untuk diteliti oleh Barreskrim, ya, di Bidder Cyber, dan di sana ada unit cyber juga yang kemudian menangani. Lagi dicek apakah masuknya itu dari yang disebut loophole. Loophole itu lubang yang bisa digunakan untuk masuk atau backdoor dari sistem admin internal dari KPU sendiri. Karena KPU ini memang harus semi terbuka. Karena apalagi nanti dia harus menerima input dari 34 provinsi di seluruh Indonesia ketika dia untuk tabulasi data. Kasus yang pernah terjadi mirip-mirip ini adalah 20 tahun yang lalu, ya gitu. Jadi tahun 2004. Dulu pernah ketika pemilu waktu itu tabulasi data nasionalnya terganggu karena nama-nama partai waktu itu berubah menjadi partai jambu, partai pisang, nama-nama buah, ya. Dan waktu itulah yang kemudian memacu untuk munculnya Undang-Undang ITE. Saya kebetulan waktu itu selaku tim perumus Undang-Undang ITE yang awal, yang nomor 11 tahun 2008, dan selaku orang yang mensupport juga kepolisian waktu itu untuk mengungkap peretasan yang ada di KPU waktu itu, ya. Jadi ada lahir Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE kenapa waktu itu harus ada? Supaya tidak hanya menggunakan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99. Intinya begini, KPU ini harus benar-benar proper dan secure dalam sistemnya. Jangan sampai ada loophole atau ada backdoor tadi yang kemudian bisa dimanfaatkan. Kalaupun tidak, Mas, bisa dibayangin juga dengan ratusan atau bahkan ribuan staf KPU yang ada. Mereka pasti membutuhkan orang-orang untuk input data. Dan orang input data ini harus benar-benar dipastikan atau harus disumpah kerahasiaannya. Jangan sampai nanti dia dengan mudahnya username-nya atau apalagi password-nya itu diumbar kemana-mana. Ya, jadi ini yang terjadi belum terbuka saja, belum cermin terbuka saja sudah bisa diretas. Artinya si nickname Jimbo itu, ya, dia ngambil dari DPT, daftar pemilih tetap yang ada. Meskipun KPU kemarin berkilah ya gitu, ketua KPU Hasyim Asyari atau juga si penanggung jawab datanya itu mengatakan data ini kan ada di mana-mana, bisa juga di KPU, bisa juga di Bawaslu, bisa juga di kementerian yang lain. Iya, cuma jelas-jelas bahwa Jimbo ini menunjukkan lokasi tempat dia ambil data dan kemudian data itu dijual, ditawarkan di dark web, ya, ditawarkan di space di mana orang bisa beli dengan harga, kalau dari istilah hacker, harganya memang tidak terlalu mahal ya gitu, 1,2 M untuk 204 juta data. Ya gitu. Makanya sempat Menkominfo kita lagi-lagi Pak Budi itu mengatakan ini kan masalah ekonomi. Bukan, ini bukan masalah ekonomi. Untuk nilai datanya mungkin simple, tapi impact-nya itu sangat besar. Jadi makanya saya kemarin mengkritik keras ya, anggaran yang sangat besar, sekali lagi 76,6 triliun, tapi tidak dialokasikan untuk pengamanan data. Malah hanya untuk hal yang remeh-temeh kayak pawai, karnaval, deklarasi damai. Ya. Ngapain sih kayak gitu loh. Apalagi gimmick sebagian ya, Pak, ya? Gimmick banget KPU gitu. Jadi lebih banyak menghabiskan anggaran untuk gimmick, bukan untuk pertahanan cyber mereka. Persis ya. Padahal harusnya untuk mekanisme bukan hanya cybernya, tapi mekanisme secara manualnya, ya kan tabulasi itu kan nanti juga akan ada dua yang berjalan biasanya, tabulasi manual dan tabulasi elektronik. Biasanya juga yang digunakan kan yang manual gitu. Nah, ini yang harus hati-hati betul gitu, karena kemarin saja bisa diretas ya, dan saya mengatakan cukup mudah meretasnya. Iya, karena sistem yang ada yang itu ditunjukkan oleh Jimbo dalam ya bukan presentasi ya, tapi paparannya dia di situs itu di tag itu, bahwa dia ambil dari linknya pun dia sebut gitu, linknya dari sini. Detail tuh ya. Detail banget. Jadi dia nunjukin dan dia ngasih sampel 500.000 data kayak gitu. Dan data itu ketika kita cek benar memang itu data DPT. Itu ini kan bahaya banget ini. Artinya hanya data seseorang mudah sekali ditampilkan
Dan mudah sekali juga nanti kalau itu misalnya sudah disebar ya, itu diambil itu. Ini persis kayak dulu mungkin belasan atau puluhan tahun yang lalu ketika ada hacking awal-awal namanya Kevin Mitnick. Waktu itu dia di luar, dia ambil data kartu kredit, kemudian dia karena dia sistemnya seperti ini, dia tantang challenge ya, tidak dibayar, dia umbar data-data kartu kredit, orang bisa beli apapun dengan kartu kredit yang ada. Apalagi kan kartu kredit kalau secara online tinggal memasukkan 16 digit nomor kartunya, kemudian masukkan 3 digit angka terakhir yang ada di balik kartu. Nah, dia kasih itu juga jadi beredar. Inilah bahayanya. Oke. Mas Roy, tadi sempat menyinggung bahwa keamanan cyber milik KPU ini lemah ya. Sehingga hacker ini mudah masuk gitu. Betul. Bahkan hacker yang level-level bawah pun atau yang amatir lah ya sebutannya bisa masuk. Sebenarnya Mas Roy melihat KPU ini secara benteng cyber mereka itu kira-kira semudah apa sih ditembus gitu sampai yang tadi sempat dibilang kok gampang sekali gitu. Terus terang aja ya. Memang rata-rata situs pemerintah tuh lemah-lemah. Oh iya. Ya, karena alasannya apa sih? Alasannya karena tidak ada orang yang benar-benar bisa nangani. Biasanya outsourcer. Ya, dia melakukan outsourcing. Bukan. Karena apa? Ini jadi sudah kayak kayak kebiasaan juga di kantor gitu, Mas. Iya. Kalau ada orang yang biasanya canggih di bidang teknologi, udah dia mager di situ. Dia tidak akan dipindah-pindah gitu. Karena kalau dipindah biasanya dia kemudian tidak lagi berkembang. Nah, celakanya IT masih dipandang sebagai level yang tidak tinggi gitu ya. Di suatu kantor. Bahkan sampai ke kepolisian, sampai ke pertahanan itu jarang ada perwira yang mau kemudian concern di bidang itu. Karena apa? Karena nanti pangkatnya nggak naik-naik gitu loh. Karena ini yang juga terjadi di kantor. Satu, dia dari sisi kepangkatan biasanya tidak terlalu tinggi. Padahal dia sebenarnya memegang data yang sangat besar, ya krusial. Kedua, biasanya dia dikerjakan oleh outsourcing, dikerjakan oleh pihak luar gitu. Jadi kontrolnya atau pertanggungjawabannya tidak sebesar itu. Nah, padahal KPU ini kan menangani sebuah kegiatan raksasa 5 tahun sekali yang menjadi pertaruhan bangsa ini untuk 5 tahun ke depan gitu kan. Itu hasilnya kan nanti akan menjadi jalan hidup dari negara kesatuan Republik Indonesia ini ke depan. Hasilnya kalau kemudian tidak sesuai atau kemudian bisa diacak-acak atau misalnya hasilnya tadinya A kemudian diubah diretas jadi B, diubah lagi jadi C gitu kan repot gitu. Kayak persis kejadian tahun 2004 yang lalu gitu. Nama-nama partainya diubah, angkanya waktu itu tidak berubah, tapi nama-nama partainya diubah-ubah kan sudah kacau juga kan gitu. Jadi harusnya misalnya nanti ada sekarang ini yang paling krusial kan pilpresnya. Ada 3 capres dan cawapres, tiba-tiba angkanya disaling dipertukarkan kan udah heboh gitu. Belum aja sekarang sudah heboh, apalagi nanti kalau kemudian hasilnya diubah. Jadi memang ada kemungkinan nih Mas Roy, hacker ini bisa merubah hasil pilpres untuk memenangkan calon tertentu. Ada kemungkinan seperti itu nggak kalau kita melihat lemahnya situs dari KPU tersendiri? Saya harus menjawab iya. Kekhawatiran itu ada. Iya, karena apalagi nantinya sistem ini saya tadi bilang semi terbuka. Semi terbuka itu menerima input dari KPUD yang ada di luar. Nah, jadi kalaupun dia bilang nanti, sistem proteksi kami sekian layer gitu ya untuk tampilan. Ya, tapi kalau dari bawahnya ini juga tidak ditangani dengan baik, hasil yang masuk ke atas kan error juga, kacau juga. Betul bahwa nanti mungkin KPU akan menyiapkan sistem untuk tampilan tabulasi datanya itu sangat-sangat aman ya, dengan sekian lapis security layer ya. Tapi kalau dari input dari bawahnya ini misalnya ya, para admin dari daerah-daerah itu misalnya diretas di situ, kan sudah repot juga. Atau dia cukup meretas provinsi-provinsi besar ya, misalnya Banten, Jawa Barat, yang DKI, suaranya banyak ya. Iya, suara banyak, Jawa Timur, Jateng, udah dia diretas udah repot untuk karena itu bisa berubah-ubah gitu data itu. Memang ini nggak bisa dipandang sepele atau disimplifikasi. Ini masalah-masalah ekonomi enggak. Ini besar banget nih, ini krusial ya. Ini masalah sosial politiknya dampaknya sangat besar, ditambah dengan mulai di sekarang orang sudah mulai skeptis terhadap hasil dari pemilu gitu loh, dengan adanya tidak netral, cawe-cawe,
aturan MK bisa diubah, pemilu debat diubah, jadwalnya diubah, sistemnya gitu kan. Ini kan jadi kepercayaan orang itu semakin turun atau menipis ya gitu. Saya khawatirnya nanti begitu orang sudah mulai di titik nadir ya seperti sekarang, kemudian apapun hasilnya sudah dipertanyakan, apalagi kalau ternyata ada hacking di situ. Jadi ini benar-benar saya mohon betul gitu ya, KPU harus benar-benar serius dan concern ya. Jangan seperti kemarin Ketua KPU Hasyim Asyari dengan sepelenya bilang, wah malah kami tidak tahu, kami tahunya dari media gitu. Wah ini bahaya banget gitu. Sudah jelas-jelas di atas, bahkan dia mempertanyakan apa ya data dari kami, kan data dari mana saja. Jelas-jelas Jimbo nickname itu sudah menunjukkan path-nya atau URL-nya, Universal Resource Locator-nya dia ambil dari situ. Kenapa masih ditolak gitu loh gitu. Dan saya setuju teman-teman Komisi 1 DPR juga mengejar keras ini. Bareskrim harus menangkap sampai ke pelakunya. Karena apa Mas? Karena sebenarnya kita sudah punya semenjak tahun lalu kan kita punya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, nomor 27 tahun 2022. Saya termasuk orang yang sempat membuat itu ketika di DPR ya gitu. Itu jelas betul sanksi untuk orang-orang yang terlibat dalam penanganan data itu clear, mulai dari sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana. Ada apalagi ini data yang ditunggu-tunggu oleh 270 lebih juta rakyat Indonesia ya, ketika nanti berlangsung pemilu dan hasilnya mulai terlihat pasca 14 Februari 2024. Kembali lagi soal dugaan atau potensi hacker ini bisa merubah hasil pemilu. Ada dugaan nggak nih Mas Roy? Kita bukannya apa ya, tapi dari beberapa calon ini mereka memang punya hacker gitu ya. Tim senyapnya yang memang agak usil-usil dikit lah, nambah-nambah berapa persen gitu. Atau gimana Mas? Ada nggak sih? Saya nggak boleh suudon ya gitu. Tapi kita waspada dan was-was perlu. Karena pengalaman dari pemilu 2014, 2019 kan kita juga pernah dengar dulu ketika 2014 itu sudah tiba-tiba tabulasi itu berjalan ada tuh di televisi, tiba-tiba hang, kemudian berubah, presentasinya berubah. Yang tadinya menang ini, ya kemudian yang menang ini. Terus tampak juga tadinya ada live suasana murung kekalahan, tiba-tiba berubah jadi kegembiraan. Atau tiba-tiba yang sini udah deklarasi menang. Yang sini juga itu ya saya terus terang saja ya ini lepas deh, saya sekarang sudah bukan politisi ya gitu. Tapi artinya kemungkinan ini bisa terjadi gitu dan dimanfaatkan. Contohnya apa? Misalnya dari sisi survei saja. Survei itu kan juga banyak orang yang memplesetkan menjadi survei. Dibayar gitu ya gitu. Survei gitu. Karena apa? Untuk mempengaruhi opini publik. Dengan sudah dikatakan ini nanti akan menang satu putaran. Itu kan opini publik kan tergiring ke situ. Ya kan? Atau kalau nanti ataupun ada 2 putaran nanti yang menang paslon ini sama paslon ini. Dan upaya perekayasaan untuk ke sana mungkin saja ya. Saya tidak bisa memastikan dia atau tidak. Tapi hal itu sangat mungkin terjadi karena segala cara sekarang dipakai. Yang tadinya tidak bisa benar-benar punya visi, kemudian main gimmick-gimmick aja deh gitu. Dan memang menarik gitu bagi masyarakat yang abai sekarang ya, generasi yang mungkin mereka hanya senang hal yang sangat simpel, senang yang remeh-temeh gitu. Lihat yang ini yang lucu-lucu ini aja bagus lah gitu, pilih ini gitu. Nah, jadi kayak gini ini juga bisa terjadi sekali lagi bahwa mungkin awalnya itu si Jimbo atau siapapun hackernya ya, itu tidak kemudian memperhitungkan bahwa dia akan bisa dimanfaatkan gitu. Tapi ini menjadi peluang untuk kemudian ditumpangi faktor politik atau dimanfaatkan oleh kelompok ya, saya tidak mengatakan paslon, tapi oleh kelompok-kelompok tertentu yang bisa juga nanti berjenjang. Ini kelompok ini memanfaatkan lagi, ini dimanfaatkan lagi, dijual ke paslon ini. Karena nggak mungkin kalau dari sisi paslonnya secara diam-diam aja nggak berani, apalagi officially dia memanfaatkan ini pasti nggak berani. Tapi ada orang-orang yang memanfaatkan atau bahkan mengadu domba bisa. Ini yang harus diwaspadai karena ini kalau nggak dihati-hati benar-benar ini akan berbahaya. Biasanya pelakunya itu hacker lokal atau internasional nih Mas Roy yang bermain di hal-hal seperti ini kalau analisa pasti tidak bisa lepas dari hubungan lokal ya, meskipun dia mungkin posisinya ada di luar. Ya karena mungkin IP dia, internet protokol dia supaya tidak mudah terlacak dan ditangkap. Dia biasanya
ada di luar ya gitu, Iya. supaya juga baik secara fisik maupun secara maya akses dia dilakukan dari sana. Tapi tidak mungkin kalau tidak ada kaitannya sama sekali. Iya. Ya, jadi setidak-tidaknya dia punya intensi atau dia punya apalagi punya keterkaitan ya, atau bahkan dia bisa dimanfaatkan gitu dengan adanya hasil yang bisa diubah ya gitu. Saya sekali lagi mengatakan sekarang mungkin kita harus menunggu dari Mabes Polri ya untuk dari Barreskrim untuk nanti statement gitu ya. Saya sebenarnya kemarin ingin saya BSSN itu langsung umumkan saja. Oh ini bocornya ada di sini, pelakunya ini loh. Jangan kemudian datanya serahkan ke KPU. KPU saja sudah merasa kalau itu bukan tanggung jawab dia gitu loh. Padahal kan bahaya banget ini gitu. Jadi menurut saya faktor ini sangat krusial dan waktunya sangat pendek. Pemilu kita 14 Februari, kemudian Desember ini baru awal Desember data itu baru diserahkan ke hasil investigasi. Nanti kalau tidak cepat-cepat muncul resultnya, muncul hasilnya, pasti nanti akan terjadi kekacauan ya. Meskipun saya sama sekali tidak mengharapkan ya, saya berharap pemilu mulus-mulus saja, tapi dengan indikasi-indikasi semacam ini kita memang harus benar-benar mewaspadai dan harus benar-benar menjaga data ini. Apakah Komisi 1 DPR perlu memanggil KPU, BSSN dan segala macam untuk mencegah lah hal-hal serupa terulang, Mas? Komisi 1 sudah memanggil, sudah mempertanyakan kemarin ke BSSN ya gitu. Sayangnya memang KPU tidak di bawah Komisi 1. KPU di bawah Komisi 2. Nah, tapi artinya ini tidak masalah kalau mau dibuat gabungan ya gitu. Tapi juga saya sih terus terang saja kalau kerja dari DPR ya nanti akan panjang dan hasilnya juga akan ribet malah gitu. Misalnya dibuat panja atau pansus ya gabungan. Nanti Desember reses lah apalah gitu. Awal tahun baru ada reses lagi. Nanti Februari itu malah ujungnya nanti akan sangat politis malah. Lebih baik kalau menurut saya kepolisian cepat gitu. Barreskrim segera eksekusi ya, tangkap pelakunya ya. Kemudian pelaku tuh bukan berarti si Jimbo ya. Jimbo jelas dia melakukan itu. Tapi kan kejahatan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada peluang. Ya kan ibaratnya rumah, kadang-kadang kita juga bertanyakan ya belum tentu salah pencurinya kalau rumah itu dibiarkan dengan pintu terbuka gitu. Ya kan. Nah, ini seberapa terbukanya, seberapa cerobohnya, seberapa mudahnya KPU untuk bisa dibobol, itu juga bisa jadi pasal di mana itu ada pasal kelalaian atau pasal abai ya, atau pasal dia menyepelekan ya, termasuk statement dari petinggi-petinggi KPU mengatakan wah ini bukan kami, itu data baru. Ini berbahaya data ini. Jadi harus benar-benar serius karena ini akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, sekarang kembali kita ke masyarakatnya sendiri. Mungkin Mas Roy bisa memberikan tips atau ciri-ciri apa sih data kita tuh diretas dan bagaimana antisipasinya nih Mas Roy dari masyarakat sendiri? Terus terang susah ya Mas Kano ya. Saya tidak menakut-nakuti masyarakat. Tapi kebocoran data kita itu memang sekarang banyak sebenarnya. Enggak usah susah-susah. Kita misalnya googling aja KTP muncul KTP-nya yang ada di Google lengkap dengan NIK-nya yang tidak di-blur dan lain. Dan demikian mudahnya juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu minta. Sekarang tiba-tiba kita dimintain KTP, dimintain NIK, dimintain NPWP. Dan kita dengan mudahnya juga ngasih gitu aja. Gitu ya. Padahal itu sudah ada di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP bahwa masyarakat sebenarnya berhak untuk menolak atau berhak untuk kemudian menuntut kalau data ini salah gunakan. Pertanyaan tadi menarik. Apakah kita tahu data kita dipakai? Kita tidak tahu sampai tiba-tiba kita jadi korban. Tiba-tiba ditelepon pinjol aja. Ya, tiba-tiba ditelepon pinjol ya bahwa Anda harus bayar sekian. Loh, kok bayar? Ya cek aja kan kita sudah menyetujui pinjam. Loh, saya kan nggak pernah pinjam. Loh, Anda mengajukan ini, kita mungkin komplain. Mana saya nggak pernah mengajukan? Ada data kita masuk lengkap, detail, sampai ke tanda tangan elektroniknya ada juga. Ini kan repot gitu. Dan kita nggak pernah tahu data itu diambilkan tadinya dari mana. Ini yang bahaya. Apalagi dari 204 juta daftar pemilih tetap yang sudah ada di KPU dan diretas sekarang oleh si Jimbo. Ini kan kalau itu melebar kemana-mana, kalau itu kemudian terbuang kemana-mana, dan ya saya sangat khawatir masyarakat awam nih yang akan jadi korbannya. Dan
tidak bisa kemudian pemerintah diam saja atau KPU diam saja, karena jelas-jelas sudah diumumkan, kecuali si si Jimbo ini tidak mengumumkan dia ngambil dari mana. Ya, dia bisa deny KPU itu bukan kami, bisa. Tapi ini jelas-jelas data itu bocor dari situs KPU. Ya, dan jelas-jelas betul bahwa kemudian itu ditawarkan 204 juta sekian itu identik ya dengan data-data yang ada, dan itu sangat-sangat detail untuk kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan negatif yang lain. Artinya bocoran data ini akan dimanfaatkan oleh banyak orang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan ya? Iya, itu yang saya khawatirkan. Saya sekali lagi tidak menakut-nakuti, tapi saya memang selalu memberikan peringatan dari awal ya, karena jangan ini dianggap simple, jangan ini dianggap sederhana, karena efeknya saya bahkan sampai menyebut dalam tulisan saya ini bisa chaos ya. Bisa terjadi kerusuhan. Oh bisa. Karena nanti misalnya tiba-tiba data tabulasi muncul, terus tiba-tiba diumumkan menang. Tiba-tiba nanti ada hacker yang kemudian mengaku kalau itu diretas, harusnya yang menang ini. Apa jadinya? Kan ramai. Apalagi di level daerah-daerah yang penduduknya gampang bakar emosinya ya Mas. Iya, nggak usah di bawah juga gitu ya, karena di level atas juga kita juga bisa lihat kalau data itu digeser-geser bisa berubah-ubah. Ini bahaya gitu loh. Oke. Mas Roy, terima kasih ya atas waktunya. Ya. Menarik sekali tadi pembicaraan kita soal dampak dari hacker ini seperti apa. Bahkan saya juga tidak kepikiran terjadi kerusuhan. Kalau data ini diretas, bakal hasil pemilu bisa dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak menakut-nakuti dan tidak berharap sama sekali. Iya. Jangan sampai juga terjadi. Tapi itu jangan sampai terjadi. Apalagi KPU sebenarnya punya dana yang sangat besar yang bisa dialokasikan untuk mengamankan ini. Jangan terlalu banyak gimmick lah. Jangan terlalu banyak hal festif kayak seremonial, ecek-ecek itu ada pawai-pawai kayak itu, ngapain sih kayak gitu. Lebih tidak usah ya Mas Roy. Iya, gitu, lebih baik ke pengamanan data itu demi keberhasilan pemilu kita. Oke, dan keamanan di dalam masyarakat juga ya. Persis. Oke, Mas Roy, kalau bicara Mas Roy, politik kan lama sekali ya menjadi politisi. Di 2024 ini udah menyatakan bakal kemana atau tetap independen dan netral? Enggak, Mas? Itu harus saya tegaskan dan insya Allah itu tetap bisa dipegang oleh masyarakat. Saya tidak ada kecenderungan kemanapun ya gitu, baik ke 1, ke 2 maupun ke 3. Ya, jadi artinya insya Allah apa yang saya katakan ini benar-benar objektif ya, tidak kemudian ada subjektivitas ke paslon tertentu. Meskipun saya terlihat di dalam cuitan tuh banyak sekali mengkritik sosok-sosok tertentu, ya. Tetapi ya itu kritikan saya selaku warga masyarakat yang memang peduli dengan kondisi yang menurut saya tidak baik-baik saja sekarang. Itu jadi maafkan saya kalau saya memang mengkritik sebagai seorang individu rakyat Indonesia yang peduli atas kecarut-marutan beberapa hal yang sekarang terjadi. Mulai dari penyelewengan kekuasaan ya, kemudian aturan hukum bisa ditabrak-tabrak, kemudian hal-hal yang harusnya A dilanggar menjadi B, sampai dengan yang kemudian justru salah tapi dibenarkan atau benar disalahkan. Makasih Mas Roy atas waktunya. Ya. Itu saja pemirsa obrolan saya dengan pakar telematika Roy Suryo yang membahas banyak soal isu kebocoran data di pemilu 2024. Memang kalau bicara tadi dengar penjelasannya Mas Roy, kebocoran data ini memang bukan main-main, bukan ngeri banget gitulah ya, dampaknya bisa kemana-mana. Dan kita doakan semoga ini tidak terjadi. KPU pun juga ke depan bisa makin memperketat pengawasannya. Ditambah adanya penindakan yang cepat dan tepat yang dilakukan oleh institusi penegak hukum. Itu saja video dari kami. Jangan lupa untuk selalu di-like ya, dan berikan komen di bawah jika teman-teman semua ada komentar. Dan jika Anda ingin terus menyaksikan video-video menarik dari JCC Network, jangan lupa untuk selalu di-subscribe. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Mas Roy, makasih. Terima kasih. Mas